Frito Chicken merupakan restoran cepat saji hasil karya putra daerah Kota Medan yang menawarkan makanan ayam goreng atau fried chicken dengan racikan rempah-rempah Indonesia dengan rasa makanan Nusantara. Selama waktu 1 tahun lebih, Frito Chicken telah berhasil membuka 8 outlet di Kota Medan yang berlokasi di simpang kantor Jalan Kolonel Yosudarso, Jalan Asia, Jalan Amir Hamzah, Marlan Raya Pasar 2, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kapten Sumarsono, Jalan William Iskandar atau Pancing, dan Jalan Guru Patimpus. Pihak manajemen mengatakan hingga akhir tahun 2021, Frito Chicken akan berdiri sebanyak 12 outlet di Kota Medan dan akan berekspansi ke luar daerah. Frito Chicken tentunya asli punya ataupun hasil karya mahakarya putra daerah Kota Medan, ya, local pride, dan ini patut kita banggakan. Saya sendiri sebagai orang Medan ini bangga sekali dengan Frito Chicken tentunya. Kelebihan dari Frito Chicken sendiri ini yang pastinya saya sangat senang sekali karena kita memberikan tawaran harga yang sangat terjangkau. Nah, ini yang bisa membuat masyarakat bisa menikmatinya gitu. Dengan tempat yang bagus, tempat yang nyaman, megah, dan tentunya ayam Frito Chicken sendiri ini dibumbui dengan resep racikan yang keren banget, rempah-rempah asli Indonesia. Selama masa pandemi, Frito Chicken juga telah menerapkan protokol kesehatan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada bulan Ramadan kali ini, Frito Chicken telah mengeluarkan berbagai macam promo yang menarik bagi masyarakat yang akan berbuka puasa. Dari Medan, Rahma Sinditya, TV One mengabarkan. Universitas Terbuka menandatangani kerjasama dengan Komite Masyarakat Danau Toba atau yang lebih dikenal dengan KMDT dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sekawasan Danau Toba sehingga percepatan pengembangan pariwisata super prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat berdampak dan terwujud dengan maksimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata. Sebelum melakukan penandatanganan kesepakatan dengan KMDT, Universitas Terbuka menggelar pertemuan yang disebut kelompok belajar yang dipimpin langsung oleh Rektor Ojat Darojat dengan sejumlah mahasiswanya yang tersebar di 8 kabupaten sekawasan Danau Toba dalam membangkitkan semangat dan motivasi. Universitas Terbuka salah satu universitas negeri yang melakukan pembelajaran jarak jauh dengan kantor cabang di 34 provinsi di Indonesia, juga tersebar di 91 negara, serta telah menelurkan lulusan terbaik yang bekerja di instansi pemerintahan dan swasta. Terjalinnya kesepakatan ini akan mempercepat peningkatan potensi sumber daya manusia kawasan Danau Toba, di mana mahasiswa sambil mengembangkan dunia usaha sektor pariwisata bisa menyelesaikan mata kuliah di universitas hingga meraih gelar sarjana. Terlebih pendidikan yang diambil jurusan kepariwisataan sambil kuliah bisa langsung praktik menerapkan dunia usaha maupun kegiatan lainnya di bidang wisata. Hal ini berdampak positif dengan terwujudnya peningkatan maksimal secara akademik dan praktik langsung di lapangan, meningkatnya ekonomi dari kepariwisataan Danau Toba menuju wisata kelas dunia. Menurut Ojat Darojat selaku Rektor Universitas Terbuka, kehadiran Universitas Terbuka dalam acara Rapat Kerja Nasional pertama untuk mewujudkan kepentingan yang lebih besar. KMDT lahir memiliki visi dan misi untuk mengembangkan pariwisata di Danau Toba, terlebih sumber daya manusianya. Untuk mencapai visi dan misi tersebut harus dijalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademis yang bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Salah satu poin kesepakatan memberikan beasiswa kepada KMDT, khususnya Universitas Kepariwisataan. Universitas Terbuka hadir di KMDT didasari oleh kepentingan yang lebih besar. Kita tahu bahwa KMDT lahir gitu pasti punya visi yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai visi dan misi dari KMDT itu, maka masyarakat di sekitar Danau Toba tentu tidak bisa mencapainya sendiri, tapi harus dibangun melalui kerjasama network yang melibatkan berbagai stakeholder, seluruh pemangku kepentingan, masyarakat setempat, pemerintahan daerah, terus juga lembaga perbankan, industri, termasuk perguruan tinggi. Nah, UT sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, kami
kami adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45 hadir di sini untuk membantu KMDT mencapai visi dan misi itu. Menurut Ketua KMDT, Edison, acara dilaksanakan di Ballroom Hotel La Bersa Balige, Kabupaten Toba, sekaligus rapat kerja nasional yang mendapat dukungan dari beberapa menteri, termasuk Menteri Maritim dan Investasi sekaligus sebagai penasehat KMDT. Tahap awal yang dilakukan dalam Rakernas dengan melibatkan UMKM di sekitaran Danau Toba, memamerkan produk mereka dalam acara. Di samping itu juga telah menggandeng pihak perbankan seperti BNI, BRI, dan memberikan kemudahan pinjaman kepada UMKM yang tergabung di KMDT. Perhatian khusus dari seluruh kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara, dan para menteri yang kami undang sungguh luar biasa. Karena KMDT ini adalah suatu organisasi masyarakat yang visinya hanya dua, percepatan wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul. Itulah salah satu bagian yang telah kami lakukan tadi, kerjasama dengan Universitas Terbuka di era Jokowi. KMDT ini, Dewan Pembina Pak Luhut Panjaitan, yang sekaligus sekarang Menko Marimpes, telah melakukan kajian-kajian akademik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga atau suatu perguruan yang bisa dapat mewujudkan visi KMDT SDM unggul di kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Perayaan Paskah Oikumene Universitas Sumatera Utara diadakan secara virtual Sabtu lalu, diadakan di Gereja Batakaru Protestan Pamen, Jalan Padang Bulan, Medan. Paskah adalah hari besar umat Kristen yang sangat luar biasa, di mana Paskah jauh lebih besar maknanya dengan Natal. Perayaan Paskah Oikumene dilaksanakan secara virtual di masa pandemi untuk tidak membuat klaster baru COVID-19. Perayaan hanya dihadiri puluhan orang saja. Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Muryanto Amin membuka langsung acara ini secara virtual, serta kebaktian Paskah disiarkan langsung live streaming media sosial. Acara Paskah diisi ibadah dipimpin PNTT Tiari Tonang, pengampunan dosa Pendeta Hermanto Tarigan, renungan Paskah Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dan doa syafaat Pendeta Ance MD Sitohang. Adapun tema yang dipilih adalah Everlasting Grace to God. Paskah itu adalah sesuatu perayaan hari besar Kristen yang sangat luar biasa. Bahkan banyak para teolog yang mengatakan bahwa Paskah itu jauh lebih besar maknanya dibanding dengan Natal. Karena Paskah adalah satu peristiwa keselamatan umat manusia, mana Tuhan berkorban manusia. Hanya maka dengan Kegiatan tersebut dihadiri Ketua PHBK USU Profesor Albinar Siagian, Ketua Panitia Profesor Sondang Pentauli, mewakili alumni Dr. Rustam Effendi Nainggolan, tokoh kemanusiaan Yayasan Surya Kebenaran Internasional Dr. Anita, serta para mahasiswa dan pegawai Universitas Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Dumai melaksanakan sita eksekusi yang merupakan pelaksanaan putusan perkara sengketa lahan antara Abdul Muluk sebagai penggugat dan Devina sebagai tergugat. Pelaksanaan eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Dumai melibatkan puluhan aparat kepolisian Resort Dumai dan alat berat eskavator. Eksekusi Pengadilan Negeri Dumai ini mendapat protes pemilik lahan dan sempat ada perdebatan panas karena eksekusi dinilai cacat hukum dan salah objek perkara. Berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi beralamat di Jalan Simpang Murini, RT 03, Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang, Kampai, Kota Dumai.
Sementara pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dumai tidak sesuai dengan alamat yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Lahan yang dieksekusi yang terletak di Dusun Bukit Lengkung, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana yang masih masuk wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di luar kompetensi Pengadilan Negeri Dumai. Hasil eksekusi kalau sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Pengadilan Tinggi Dumai, ya menurut dia, kalau menurut saya pribadi saya tak terima. Karena di dalam wilayah hukum Bengkalis. Dan jelas saya bilang, saya nggak merasa pernah menandatangani surat panggilan dari pengadilan di Kota Dumai. Ya kalau kan di sana kan ada daftar hadir, ada nama Sahatta Simbolon hadir menghadiri pengadilan sengketa tanah di Belitung atau di Tanjung Leban, kan gitu. Ini enggak. Melalui tim advokasi korban eksekusi lahan, Sahatta Simbolon akan menuntut keadilan dan perlindungan hukum atas eksekusi tanah tersebut. Sementara pihak Pengadilan Negeri Dumai menyampaikan bahwa putusan eksekusi merupakan produk hukum, tak mungkin terjadi kesalahan objek dan salah kepemilikan. Dari Dumai, Riau, Dedi Eka Putra, TV One mengabarkan. Di dalam setiap orang pasti tersimpan kebaikan, dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berguna bagi sekitarnya. Dan kita tidak pernah perlu alasan untuk berbuat baik. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Ratusan sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mulai dari tingkat PAUD, SD, dan SMP sudah diperbolehkan melaksanakan proses belajar tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Salah satunya sekolah SMP Negeri 3 Sipoholon di Kecamatan Sipoholon. Suhu tubuh para siswa harus diukur terlebih dahulu sebelum memasuki sekolah, kemudian mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pihak sekolah sendiri mempresentasikan kehadiran siswa sebanyak 50% dengan sistem bergantian. Hal itu dilakukan guna meminimalisir potensi kerumunan di lingkungan sekolah. Untuk mengatur jarak, dalam satu meja belajar hanya satu siswa saja. Pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan memenuhi protokol kesehatan yang sangat ketat telah dimulai pada tanggal 6 April 2021. Itu untuk PAUD ada 226 sekolah, untuk SD ada 324 sekolah, dan untuk SMP ada 61 sekolah. Uji coba metode pembelajaran bertatap muka langsung ini menurut pihak sekolah sangat disambut baik oleh para orang tua dan siswa sendiri. Karena selama ini bagi siswa sangat kesulitan mengikuti proses belajar dengan sistem daring. Saya sangat bangga karena sekolah saya bisa melakukan tatap muka terbatas karena kami kesulitan dalam belajar daring. Kami sangat berterima kasih. Situasi di SMP 3 Sipoholon yang rindang ini kami menyambut. Bapak Ibu guru senang,
Anak didik kami senang karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan sama teman untuk bersosialisasi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor, TV One mengabarkan. Dalam mengantisipasi kebakaran hutan di kawasan Kaldera Toba, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, personil pos polisi Silahi Sabungan patroli bersama warga di kawasan rawan kebakaran hutan perbukitan di pinggiran Danau Toba. Kebakaran hutan cukup rawan terjadi di kawasan ini bila mana musim kemarau tiba. Selain melakukan patroli, petugas juga membuat himbauan penyebab kebakaran serta adanya ancaman bagi pelaku pembakaran hutan dan masyarakat yang lalai mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan di kawasan tersebut. Menurut Bribka Andi Prima Simanjuntak, petugas pos polisi Silahi Sabungan, pihaknya bersinergi dengan masyarakat saat ini terus berupaya mencegah mengantisipasi rawannya kebakaran hutan. Bila ada warga sengaja melakukan pembakaran hutan, polisi tidak akan segan menindak dikarenakan membakar hutan sudah cukup merugikan negara serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Kita melaksanakan patroli di seputar kebakaran hutan di Kecamatan Silahi Sabungan, sekaligus kita bersama masyarakat melakukan himbauan sekali memasang spanduk di beberapa titik di wilayah Kecamatan Silahi Sabungan. Itu aja Pak, rawan Pak, sampai saat ini rawan. Makanya kita setiap hari melakukan patroli untuk mengantisipasi adanya kebakaran hutan Pak. Kita dari pos Pol Silahi, Polres Dairi Pak. Polisi menerapkan ancaman hukuman untuk pelaku pembakaran hutan dan pelaku yang lalai sehingga mengakibatkan kebakaran hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Ayat 3 dan 4. Pelaku dikenakan sanksi berat penjara 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah dan 1,5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Menyambut bulan suci Ramadan, umat Muslim Silahi Sabungan dibantu dengan warga dan anggota kepolisian yang berseragam Nasrani melakukan gotong royong bersih-bersih rumah ibadah umat Muslim. Kegiatan gotong royong ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi umat Muslim beribadah di bulan Ramadan. Beginilah suasana saat warga umat Muslim dibantu dengan umat Nasrani dan anggota kepolisian bergotong royong membersihkan rumah ibadah umat Muslim Musolah An-Nur di Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi yang mulai rampung pembangunannya. Bersih-bersih rumah ibadah umat Muslim ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi umat Muslim yang minoritas di kecamatan ini saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Menurut pengurus Musolah An-Nur, di bulan suci Ramadan, musola ini akan menyelenggarakan kegiatan sholat tarawih dan tadarus pertama kalinya setelah musola ini terbangun dengan dana dari bantuan umat dan warga serta pihak kepolisian. Kami mengadakan gotong royong bersih-bersih untuk menjelang bulan suci Ramadan bersama warga Silahi Sabungan bersama dengan Polri untuk mengadakan kegiatan amal itu gotong royong Pak. Harapan kita ke depannya masyarakat Muslim yang ada di Silahi Sabungan ini juga para pengunjung yang datang ke Silahi ini yang beragama Muslim bisa dapat sholat ke musola kita ini. Kegiatan gotong royong diakhiri dengan penyerahan bantuan dari anggota kepolisian serta tradisi megang makan bersama di Musola An-Nur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Oku mulai memberikan vaksin kepada seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di Oku. Hal tersebut dilaksanakan agar Dinas Pendidikan dapat segera melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai memberikan vaksinasi terhadap seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di Oku. Dinas Kesehatan menargetkan seluruh guru sudah dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kabid Pengendalian Penyakit Menular Andi Prapto mengatakan,
Dinas Kesehatan sudah menyiapkan vaksin Sinovac sebanyak 9.000 vial untuk seluruh guru, baik itu guru SD, SMP, dan SMA. Dari laporan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ke Dinas Kesehatan bahwa jumlah guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih kurang 7.200 orang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Oku, Teddy Milwansyah, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah karena apa yang telah diajukan Dinas Pendidikan untuk memvaksinasi seluruh guru di Oku tercapai. Alhamdulillah, hari ini kami Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan vaksinasi serentak untuk para guru, tenaga pendidikan yang berjumlah kurang lebih 5.431 orang. Seyogyanya ini akan dilaksanakan pada saat setelah Lebaran. Alhamdulillah, berkat kerja keras dari teman-teman Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, kami berupaya meminta kepada pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur, dan alhamdulillah Pak Gubernur merespon dengan baik, sehingga hari ini kami mendapatkan jatah tambahan vaksin kurang lebih 9.000 vaksin. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mehargo, TV One mengabarkan. Pemerintah Batubara bersama tim penggerak PKK Batubara serahkan bantuan kepada masyarakat usaha mikro kecil menengah di 5 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Batubara yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan berupa perlengkapan produksi diserahkan Ketua TP PKK Batubara Maya Indriasari Zahir secara simbolik kepada seluruh masyarakat UMKM diantaranya di Desa Bandar Sono dan Desa Mekar Laras, Kecamatan Nibung Hangus, Batubara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Batubara juga memberikan sebanyak 350 kartu BPJS Kesehatan yang diperuntukkan kepada warga kurang mampu. Bantuan dari Dinas Koperasi Provinsi ini tak hanya menyasar kepada pengrajin peyek, penjual lontong, serta bunda paut. Bantuan berupa mesin jahit dan mesin bordir juga diserahkan kepada pengrajin tengkuluk yang merupakan topi adat Melayu. Ketua TP PKK Batubara Maya Indriasari Zahir mengatakan dengan bantuan yang diberikan, semoga dapat membantu perekonomian masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Serahan bantuan dari Dinas Koperasi Provinsi, kami menyerahkannya kepada masyarakat, khususnya hari ini ada di beberapa desa. Harapannya dengan adanya kami menyerahkan bantuan ini, kami harapkan bisa memperbaiki perekonomian di masa pandemi ini kepada masyarakat di Kabupaten Batubara. Ini Bu, satu. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Di dalam setiap orang pasti tersimpan kebaikan. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berguna bagi sekitarnya. Dan kita tidak pernah perlu alasan untuk berbuat baik. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik.
sambut Ramadan, komunitas otomotif Captiva Indonesia atau KCI di Medan, Sumatera Utara menggelar kegiatan sosial pada Kamis pagi. Belasan paket sembako dibagikan kepada anak yang kurang mampu. Selain itu, mereka juga menyumbangkan sajadah ke salah satu masjid yang baru saja dibangun. Beginilah nilai positif yang dilakukan oleh komunitas otomotif yang tergabung dalam KCI atau Captiva Club Indonesia. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mereka menggelar kegiatan sosial. Belasan paket sembako yang terdiri dari beras, gula, susu, mie instan, dan telur ayam dibagikan kepada anak yang kurang mampu di Yayasan Al-Kahfi, Kota Medan. Di Yayasan Panti Asuhan tersebut, para pencinta otomotif ini memberikan semangat kepada anak-anak yatim untuk tetap bersabar dan terus belajar, serta giat untuk mencapai cita-cita. Usai memberikan bantuan sembako, komunitas KCI mendatangi masjid yang baru selesai dibangun untuk menyumbangkan sajadah sholat yang saat ini dibutuhkan masjid tersebut. Menurut Ketua Chapter Sumut Aceh, kegiatan sosial ini selalu mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menepis bahwa komunitas otomotif yang kebanyakan selalu menghambur-hamburkan uang dan dipandang negatif, dengan kegiatan ini dapat mengubah konotasi negatif yang melekat pada komunitas ini. Kami dari komunitas Captiva Sumut Aceh memberikan paket sembako kepada Yayasan Al-Kahfi cabang Medan Kampung Durian berupa 15 karung 5 kilo beras, gula, susu, minuman kaleng, dan lain sebagainya. Mie instan. Setelah itu juga kita memberikan sajadah ke salah satu masjid di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Badar, dan bukaan puasa berupa takjil. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Semoga bisa dipergunakan masjid. Sekretaris Daerah Kota Palembang meresmikan perbaikan Taman Kampung Pempek 26 dan Taman Jerambah Karang sebagai salah satu destinasi wisata baru. Pemerintah Kota Palembang meresmikan perbaikan Taman Kampung Pempek 26 dan Taman Jerambah Karang. Dengan diresmikannya taman ini, masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai destinasi wisata baru dengan bersantai bersama keluarga sambil menikmati keindahan Sungai Sekanak yang saat ini sedang dilakukan restorasi oleh pemerintah Kota Palembang. Selain itu, pada bulan Ramadan, tempat ini dapat digunakan untuk bersantai bersama keluarga menunggu waktu berbuka puasa. Sekda Kota Palembang berharap taman yang diresmikan ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai destinasi wisata. Ratu Dewa berpesan agar masyarakat dapat bersama-sama menjaga apa yang sudah dibangun, baik dari segi keamanan, sampah, maupun keindahan tamannya. Mudah-mudahan ini akan memberikan destinasi wisata barulah di kalangan anak muda, kalangan milenial, dia bisa berselfie, apalagi malam hari. Namun pesan kami satu hal, tetap pemeliharaan, mohon dukungan dari warga Palembang sehingga yang sudah dibangun oleh teman-teman kita dari BRI ini bisa dipelihara dengan baik dan bagus ke depannya. Baik masalah pertamanannya, sampahnya, keamanan juga dijaga. Saya kira itu yang penting buat kita bersama. Saat ini pemerintah Kota Palembang terus memperindah kota seperti melakukan restorasi Sungai Sekandak Lambidaro dan menjadikan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Guna memperluas dalam transaksi digital, khususnya transaksi pemerintah daerah, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Provinsi Sumut meresmikan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Pada acara High Level Meeting TPID dan Launching TP2DD Sumatera Utara berlangsung di Hotel Adi Mulya. Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara, Sukuwardoyo, mengatakan terlaksananya tim TP2DD merupakan bagian dari upaya BI untuk mengakselerasi perluasan elektronifikasi dan digitalisasi di sejumlah daerah. Di tengah pandemi, kebijakan strategis ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah
untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Terbentuknya TP2DD sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan Pemda serta menciptakan integrasi ekonomi dan keuangan digital di daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Secara nasional tercatat telah terbentuk sekitar 154 TP2DD di seluruh Indonesia. 1 provinsi dan 21 kabupaten kota. Jadi masih ada 12 kabupaten kota yang kita tunggu untuk membentuk tim percepatan perluasan digitalisasi daerah. Sebagaimana diinstruksikan dalam Kepres nomor 3 tahun 2021, tim ini akan membantu kepala daerah di dalam memantau digitalisasi pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah, ya. Kenapa itu penting? Karena dengan digitalisasi itu membuat anggaran atau fiskal daerah menjadi lebih bertanggung jawab, lebih akuntabel. Kemudian diharapkan juga akan meningkatkan PAD. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Sidang dugaan tindak pidana kasus penggelapan uang senilai 5,4 miliar rupiah milik PT Zona Properti Indonesia atau ZPI kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menghadirkan terdakwa Novalena Nasution yang menjadi tahanan rumah atas keputusan hakim. Agenda sidang untuk mendengarkan 3 saksi yaitu karyawan bagian administrasi, pegawai, dan supir. Persidangan yang berlangsung diketuai oleh Majelis Hakim Halimatus Sa'diah dengan Jaksa Penuntut Umum Eko Maranatha Simbolon. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Adam Saibani selaku karyawan bagian administrasi, Rismayanti selaku pegawai, dan Henry selaku supir PT Zona Properti Indonesia. Saat sidang berlangsung, para saksi memberikan keterangan permainan penggelapan terdakwa Novalena Nasution dan Cut Mutia alias Cici yang masih daftar pencarian orang. Jaksa Penuntut Umum Eko Maranatha Simbolon dalam fakta persidangan mengatakan masih mendengarkan para saksi jika menurut Jaksa Penuntut Umum sudah bisa menjerat terdakwa dalam kasus penggelapan. Jadi untuk dari pihak Bank Mandiri. artinya Bang seperti apa nih Bang kalau mendengar persidangan kali ini? Artinya seperti apa nih? Udah terbuka nggak peluang untuk ke arah menjerat para terdakwa ini seperti apa? Kalau dari versi penuntut umum sudah. Artinya gitu ya? Sudah terpenuhi. Artinya ada manipulasi di situ ya untuk apa ya? Untuk sementara yang kita lihat begitu. Tapi lebih apanya lagi kita lihatlah persidangan sampai selesai nanti. Untuk agenda besok apa Bang? Saksi. Jadi saksi ya. Dalam kasus ini terdakwa tidak ditahan. Korban PT Zona Properti Indonesia mengaku keberatan karena khawatir terdakwa menghilangkan barang bukti dan mengalihkan barang bukti yang belum disita. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Desa Gunung Agung, Kecamatan Semanda Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan diberkahi dengan tanah yang subur. Dengan kesuburan tanah tersebut, sangatlah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Salah satunya yang menjadi ikon adalah perkebunan kopi Arabica. PT Bukit Asam Tbk terus berupaya menjalin mitra dengan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility atau CSR untuk kesejahteraan bersama. Menurut AM Kemitraan CSR PTBA Listati, untuk daerah dengan ketinggian 1.200 sampai 1.400 mdpl ini bisa mengembangkan kopi Arabica di mana kopi tersebut memiliki nilai jual 2 kali lipat dari kopi Robusta. Pada tahun 2017, para petani di Desa Pelakat dikirim ke daerah Pangalengan, Jawa Barat. Di sana mereka menemui para petani di Pangalengan dengan tujuan membuka mindset mereka bahwa di Semende pun kopi Arabica bisa dibudidayakan. Berawal dari rumah kopi yang dibangun di Desa Pelakat setelah dari bantuan berupa PLTMH di desa tersebut. Nah, di sana PT Bukit Asam khususnya bagian Satuan Kerja CSR menemui bahwa petani di sana mengembangkan kopi secara turun-temurun yaitu kopi Robusta. Padahal setelah kita mempelajari lebih lanjut, untuk daerah dengan ketinggian 1.200 sampai dengan 1.400 mdpl ini, kita bisa mengembangkan kopi Arabica, di mana kopi Arabica ini nilai jualnya 2 kali lipat dari kopi Robusta. Kelompok Tani Luang Napalan ini telah mendapatkan untuk pengembangan kopi Arabica dan mendapatkan bantuan bibit PTBA Bukit Asam Muara Enim
pengembangan Arabica ini telah kami lakukan semenjak tahun 2019. Bantuan bibit 1 orang petani, 1000 pohon Arabica. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Noviansa, TV One mengabarkan. Pandemi ini memang mengubah kehidupan lama kita. Namun, kondisi ini bukan berarti bisa melenyapkan harapan dan cita-cita kita begitu saja. Selalu ada jalan untuk kita melangkah maju. Karena itu, mari jadikan Ramadan kali ini sebagai semangat kita untuk pulih, mengejar kembali ketertinggalan dengan beradaptasi, saling mendukung untuk mengembangkan berbagai ide kreatif, serta saling menguatkan dan memotivasi diri untuk tidak menyerah pada keadaan. Ada banyak tantangan dan kendala di dalam kehidupan normal baru semasa pandemi ini. Tapi insya Allah dengan perjuangan bersama kita dapat melalui tantangan dan kendala tersebut dengan baik. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Di dalam setiap orang pasti tersimpan kebaikan. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berguna bagi sekitarnya. Dan kita tidak pernah perlu alasan untuk berbuat baik. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Pelaksanaan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk tahap kedua yang dilaksanakan di awal bulan suci Ramadan dilakukan oleh ratusan pegawai PDAM Tirta Rantik di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebanyak 153 pegawai yang bekerja di kantor PDAM Tirta Rantik di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mulai menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 untuk tahap kedua. Vaksinasi dilaksanakan pada Rabu 14 April 2021 yang dilaksanakan di kantor PDAM Tirta Rantik di Jalan Wahid Udin, Kota Sekayu. Selain pegawai PDAM Tirta Rantik, vaksinasi juga dilakukan oleh para pegawai KPU serta pegawai PLN yang ada di Musi Banyuasin. Untuk pegawai KPU yang disuntik berjumlah 141 orang, sedangkan pegawai PLN yang disuntik berjumlah 111 orang. Vaksin yang kedua berjumlah 141 orang. 111 orang dari PDAM, 25 dari KPU, dan ada 5 dari PLN Sekayu. Ini yang kedua ya Pak ya? Ya, yang kedua. Ya, untuk dari PDAM itu memang betul ada 2 orang yang memang sebelumnya sudah mereka sudah terkonfirmasi hingga hari ini baik vaksin pertama maupun vaksin kedua tidak dapat dilaksanakan vaksin. Dilaksanakannya penyuntikan vaksin COVID-19 pada bulan suci Ramadan ini memicu Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 13 tahun 2021 yang bertepatan 2 Rajab tahun 1442 Hijriah. Fatwa tersebut berbunyi bahwa vaksin COVID-19 yang dilaksanakan dengan intramuskuler tidak membatalkan puasa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang bersama Dinas PUPR meninjau jalan rusak di Jalan PDAM perbatasan Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Gandus. Pemerintah Kota Palembang sudah mengalokasikan dana sekitar 1,4 miliar rupiah untuk perbaikan jalan. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda didampingi Kepala Dinas PUPR meninjau jalan rusak di Jalan PDAM perbatasan Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Gandus. Di tempat ini, hampir setiap ruas jalan rusak dan berlubang, sehingga sangat mengganggu aktivitas warga di sekitar. Selain itu, tuntutannya bisa membuat pengendara jatuh.
Dari hasil tinjauan, orang nomor 2 di Kota Palembang ini mengungkapkan salah satunya penyebab jalan rusak di sini lantaran tidak ada saluran air sehingga saat hujan turun jalan digenangi air. Nantinya selain perbaikan jalan akan membuat saluran air supaya tidak merusak kondisi jalan. Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan informasi bahwa jalan di daerah ini akan segera diperbaiki, tapi saya tetap menekankan untuk segera membuat saluran, itu paling penting, paling utama. Sehingga nantinya kalau sudah ada saluran, insya Allah air tidak mengenangi jalan, jadi jalan tidak mudah rusak. Ya, mudah-mudahan tolong doanya saja, pengerjaannya mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk tahun ini. Karena sebenarnya di tahun-tahun kemarin kita sudah punya rencana untuk memperbaiki, tapi karena memang kita mengalami pandemi COVID-19, ada refocusing, ada perubahan rencana, sehingga belum teranggarkan. Tapi insya Allah tahun ini tidak ada perubahan. Perbaikan jalan PDAM perbatasan Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Gandus ini sudah mulai dilakukan. Pemerintah Kota Palembang sudah mengalokasikan dana sekitar 1,4 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan sepanjang 800 meter. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. 5 Dewan Kehormatan dan 16 pengurus PMI Kota Palembang periode 2019-2024 resmi dilantik oleh Ketua PMI Sumatera Selatan Febrita Lustia Hermanderu yang bertempat di rumah dinas Wali Kota Palembang. Fitrianti Agustinda selaku Ketua PMI Kota Palembang yang baru saja dilantik mengatakan dengan dilantiknya kepengurusan yang baru diharapkan juga semangat pelayanan ke masyarakat dalam bidang kemanusiaan lebih meningkat dan bertambah baik. Mengingat saat ini tuntutan kebutuhan daerah pun makin meningkat, pada saat sebelum pandemi kebutuhan daerah per bulannya lebih kurang 5.000 kantong darah. Akan tetapi setelah pandemi, kebutuhan darah malah melonjak di angka 7.000 kantong darah per bulannya. Febrita Lustia Hermanderu, Ketua PMI Provinsi Sumatera Selatan mengatakan kepada kepengurusan yang baru saja dilantik untuk tetap semangat membantu masyarakat sehingga peran penting dari PMI sendiri dapat terwujudkan. Dengan adanya pelantikan ini tentu kerja kita PMI Kota Palembang terutama akan betul-betul dalam arti bergerak cepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan darah ya, kebutuhan darah itu sendiri. Dan kita juga bersyukur sekali di beberapa hari yang lalu telah mendapatkan sertifikat CPOB dari BP POM Republik Indonesia, sehingga ini menandakan bahwa kualitas darah di PMI Kota Palembang baik ya. Sangat lagi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan yang ada di wilayah Kota Palembang. Bahwa bencana ini kita PMI ini bukan hanya UDD aja, bukan donor darah aja, tetapi juga lebih kepada tugas kemanusiaan lain tentang bencana, tentang sosialisasi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemkab Simalungun membersihkan ratusan unit KJA atau keramba jaring apung di perairan Danau Toba, tepatnya di Dusun Sualan, Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk tahap pertama, pembersihan dilakukan terhadap 171 unit KJA dari total 976 unit KJA yang ada di kawasan perairan Danau Toba di wilayah Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi bersama Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Wakajatisu Agus Salim, dan sejumlah pejabat teras di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi mengatakan bahwa program pembersihan KJA ini adalah program pemerintah pusat dan sudah dicanangkan sejak tahun 2019 lalu. Pembersihan atau pembongkaran KJA ini guna memperindah kawasan Danau Toba dari pencemaran lingkungan akibat limbah pakan dan sesuai dengan program nasional super prioritas kawasan Danau Toba. JR Saragi menambahkan sebelum keramba masyarakat dibersihkan, terlebih dahulu diberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak sebesar 5 juta untuk 1 unit KJA milik warga yang dibongkar. Hari ini kita mencoba menggeser 20% bertahap. Kenapa? Karena kita mengetahui masih ada ikan, jangan mereka langsung tiba-tiba kita habisin mata pencarian dia. 20% itu hari ini kita lakukan sampai 4 hari ini. Dan kita lakukan ganti rugi, bukan ganti rugi ikannya,
Tapi ganti rugi adalah kerambanya, karena dia bilang dia ngutang beli besi, beli jaring, beli drumnya. Ini kita bayar 6 kali 6 itu kita bayar adalah 5 juta. Dan ini langsung diterima oleh masyarakatnya, disaksikan oleh Kapolsek dan Ramil, Camat, Pangulu. Dan mereka lah yang mengajukan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah membayar langsung kepada mereka itu. Seharusnya bertahap ya, 2022 ini udah zero. 2022, tapi nggak mungkin langsung seperti itu. Karena masih ada ikannya, kehidupan dia bagaimana. Makanya sistem kita gini, kalau dia punya keramba 10, kita buang 40%, 60% dia masih bisa hidup. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak yang langsung terjun melakukan pembersihan KJA menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena begitu legowo menerima dan mendukung program pemerintah untuk penataan dan pembersihan KJA di kawasan Danau Toba dan wilayah perairan Kabupaten Simalungun. Hari ini menjadi momen yang paling penting. Kenapa momen paling penting? Saya melihat bahwa kesadaran masyarakat untuk menata jaring apung di Danau Toba ini sebagai bagian langkah untuk mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan destinasi super prioritas, itu benar-benar terlihat dari kesadaran masyarakat untuk menyerahkan dan menata jaring apungnya di bawah kepemimpinan Pak Bupati. Momen ini saya harap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat lainnya dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di sekitar. Mewakili institusi Kejaksaan Wilayah Sumatera Utara, Agus Salim selaku Wakajatisu mengatakan sangat mendukung program pemerintah dan saling bahu-membahu melakukan sosialisasi bagaimana agar program pemerintah ini dapat berjalan. Sangat mendukung program pemerintah, apa yang kita cita-citakan bersama. Yang kedua, tidak henti-hentinya kami dari unsur Forkopimda juga saling bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi terhadap bagaimana program pemerintah ini kita dukung. Tentunya kalau ada masalah-masalah terkait mengenai gugatan apapun masalah hukum, Kejaksaan siap membantu sebagai jaksa pengacara negara. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. AC kamu mati, laptop kamu rusak, mobil kamu mogok, butuh tukang, tapi bingung mau cari kemana? Kini ada aplikasi Perlu Tukang. Perlu Tukang adalah aplikasi penyedia jasa yang menghubungkan secara langsung antara konsumen dan penyedia jasa. Di Perlu Tukang, kamu akan mendapatkan informasi tukang profesional di sekitar kamu. Kamu nggak perlu lagi repot untuk cari jasa tukang yang kamu inginkan. Download aplikasi Perlu Tukang di Google Play Store. Di dalam setiap orang pasti tersimpan kebaikan, dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berguna bagi sekitarnya. Dan kita tidak pernah perlu alasan untuk berbuat baik. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan yang dirindukan telah tiba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau International Fashion Festival 2021 merupakan event terbesar di Sumatera dan baru pertama ini digelar di Living World, Pekanbaru, Provinsi Riau. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dibuka oleh penasehat Yayasan Pesona Kreasi Riau, Miss Narni Syamsuar, dan Ketua Pesona Kreasi Riau, Amnah Awaluddin. Diikuti sebanyak 21 orang desainer mulai dari lokal,
nasional sampai desainer internasional. Menurut Ketua Pesona Kreasi Riau, Amna Awaluddin mengatakan, kegiatan Riau International Fashion Festival 2021 ini bertujuan sebagai ajang promosi sekaligus sebagai wadah untuk melestarikan budaya Melayu Riau, salah satunya kain khas tenun dan batik Riau, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kegiatan Riau International Fashion Festival kita ini udah berlangsung dari tanggal 1 sampai terakhir ini 4 April. Jadi 4 hari berturut-turut kita mengadakan event terbesar se-Sumatera dan pertama sekalinya di Pekanbaru. Batubara sendiri aku rasa keren, bukan aku rasa ya, dan aku udah lihat sendiri keren, apalagi berkolaborasi memang dengan desainer yang memang sudah mumpuni. Tampil mengenakan busana muslim berwarna merah yang dipadukan dengan kain tenun songket khas Batubara, istri Bupati Batubara sukses memukau mata para penonton yang hadir. Untuk memperkenalkan pria Batubara yang berupa songket tenun Batubara, lingkungan Desa Binjai Baru, Kabupaten Batubara, ke luar Batubara, ke luar Sumatera, bahkan internasional. Depan saya harap kain-kain Batubara dapat mendunia tentunya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Dinas Pendidikan Batubara gelar workshop manajemen sekolah melalui program dukungan kebersihan dan perubahan perilaku untuk kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Workshop digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading yang dihadiri Sekretaris Daerah Batubara Sakti Alam Siregar, Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus, serta segenap Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Program ini merupakan kerjasama perusahaan asal Jerman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan Batubara. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Batubara Ilyas Sitorus mengatakan, Batubara merupakan satu dari 2 kabupaten di Indonesia yang terpilih menjalankan program ini. Program dukungan kebersihan dan perubahan perilaku untuk kesiapsiagaan sekolah menghadapi pandemi. Ilyas juga mengatakan saat ini Dinas Pendidikan Batubara telah siap menggelar pelajaran tatap muka di sekolah-sekolah yang telah memenuhi protokol kesehatan. Dalam workshop ini juga diserahkan bantuan peralatan penunjang protokol kesehatan untuk sekolah terpilih yang akan menggelar pelajaran tatap muka. Kegiatan ini memberikan satu bentuk gambaran sekolah dalam masalah tatap muka nanti akan mendapat dukungan berupa bantuan-bantuan peralatan pendukung untuk sekolah-sekolah kita di Batubara. Ya, dalam hal ini terpilih ada 20 sekolah di Kabupaten Batubara, dan ini kita bersyukur bahwa dari sekian provinsi yang ada di Indonesia hanya ada 2, satu di daerah timur, satu di daerah barat, khususnya di Kabupaten Batubara. Sebelum tahun ajaran baru, Batubara akan melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi serta Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hasanuddin didampingi Bupati Simalungun JR Saragi meninjau penataan keramba jaring apung di Dusun Sualan, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini didampingi Danrem 022 PT Kolonel Infanteri Asep Nugraha, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, Dandim 0207 PT Letkol Infanteri Roli Sauhoka, dan pejabat Pemprov Su. Penataan keramba jaring apung di Danau Toba merupakan program nasional yang sudah direncanakan beberapa tahun lalu dan sudah disosialisasikan kepada petani maupun pemilik keramba. Sesuai kesepakatan bersama masyarakat, keramba jaring apung berukuran 6 meter dan lebar 6 meter yang berlokasi di Dusun Sualan akan diangkat ke daratan dan diberi biaya kompensasi sebesar 5 juta rupiah. Dan bekas bongkaran keramba jaring apung diminta tidak lagi dikembalikan masyarakat ke perairan Danau Toba. Warga diharapkan secara perlahan dapat berganti profesi dari petani keramba menjadi pelaku pariwisata bidang restoran maupun beternak ayam.
Selama 4 hari ke depan, Pemkab Simalungun akan membersihkan 20% dari KJA di Danau Toba Dusun Sualan, sehingga nantinya secara bertahap sebanyak 40% penertiban KJA akan selesai. Tahun 2022 mendatang, kawasan Danau Toba harus bersih dari keramba. Dari Medan, Yoga Saputra TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19, Bupati Batubara bersama segenap OPD, TPPKK, Dharma Wanita, Masyarakat dan Forum Komunikasi Daerah Batubara bersepeda sambil memberikan bantuan sembako kepada warga kaum duafa dan anak yatim. Bupati Batubara Zahir melepas sebanyak 100 pesepeda yang diawali dari SMP Negeri 1 Seibalai hingga mencapai garis finish di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dalam berolahraga goes tersebut terlihat Bupati bersama Ketua TPPKK dan rombongan pesepeda lainnya antusias menggoes hingga mencapai jarak tempuh sejauh 9 km. Bukan sekedar goes, Zahir, sosok pemimpin yang humanis ini bersama pesepeda lainnya juga menyapa warga sembari memberikan bantuan terhadap kaum duafa dan anak yatim berupa puluhan paket sembako. Pak, hari ini apa kegiatan, Pak? Olahraga. Terus, Pak? Mengantisipasi penularan COVID. Jadi pemerintah, Prokopimda, ada Pak Danlana, tadi ada Pak Kapolres, ya kita berolahraga supaya sehat menyambut bulan puasa, terhindar dari COVID, sekaligus melihat kondisi jalan. Ternyata sudah banyak yang bagus. Bantuan sedekah kepada anak-anak yatim, kaum duafa, lansia. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Eksekusi tegakan di lahan pada pembangunan proyek strategis nasional Bendungan Lausi Meme di Desa Mardinding, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendapat perlawanan dari warga yang menguasai lahan di mana lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 481 tahun 2016. Beginilah jalannya eksekusi lahan 10 bidang tanah yang dikuasai oleh warga Desa Mardinding, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Senin kemarin, mendapatkan perlawanan dari warga. Juru sita dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sempat dihadang oleh puluhan warga yang menolak eksekusi. Dengan pengawalan ketat petugas gabungan TNI dan Polri, petugas juru sita tetap membacakan putusan eksekusi terhadap tanaman di atas lahan hutan produksi. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas mengeksekusi tegakan milik warga. Warga yang tidak terima sempat mencoba menghalangi petugas. Menurut Kasatker Bendungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April lalu adalah eksekusi tegakan di Desa Mardinding di 10 hektar lahan yang akan digunakan untuk kepentingan proyek Bendungan Lausi Meme. Penilaian ganti rugi tegakan ini juga berdasarkan hasil penilaian oleh Konsultan Jasa Penilaian Publik atau KJPP. Eksekusi tegakan di 10 bidang di luasan lebih kurang 10 hektar. Tegakan sendiri itu secara aturan dinilai oleh konsultan jasa penilai publik. Jadi konsultan jasa penilai publik sudah menilai tegakan milik masyarakat berdasarkan jenis tegakan, kemudian diameter tegakan dan jumlah luasan lahan tegakan yang ada di lahannya mereka. Dari Medan, tim TV One mengabarkan.